Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulia Vanessa Pratiwi, NIM 0611 3819 240 dari kelas Palembang. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai peran psikologi terhadap sistem penilaian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ketang Wiono SPD MPD, Bapak Dr. Ismet SPD MSI, dan Bapak Dr. Apid Faktur Rahman SPD MSI PhD. C. Pengertian psikologi dan sistem penilaian. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psis yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan logos atau ilmu. Jika kita merujuk pada dua kata tersebut, psikologi yang merupakan ilmu jiwa atau ilmu mempelajari tentang jiwa. Tetapi jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yaitu adanya objek, maka tidaklah tepat jika psikologi dinyatakan sebagai ilmu jiwa, karena jiwa merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, pengertian sistem penilaian. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada macam-macam tes psikologi untuk peranannya terhadap sistem penilaian. Yang pertama ada tes kepribadian, lalu yang kedua ada tes differential aptitude atau DAT, lalu yang ketiga ada tes Edward Personal Preference Schedule atau tes IPPS, dan tes intelijensi kolektif Indonesia atau TIKI. Nah, selanjutnya di sini ada tes kepribadian. Tes kepribadian di sini mendeskripsikan kecenderungan dan bersifat bersifat kualitatif. Mengapa kualitatif? Karena kepribadian tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dideskripsikan untuk membantu mengenal kepribadian seseorang. Nah, dari tes kepribadian ini memiliki peran terhadap sistem penilaian seperti membantu guru dalam menilai peserta didik dari segi sikap, tingkah laku dari setiap individual. Selanjutnya ada tes differential aptitude atau DAT. Tes DAT merupakan tes multiple bakat. Nah, tes DAT termasuk ke dalam tes special aptitude karena hanya terfokus pada satu bakat saja, misalnya mengukur bakat di bidang teknik. Nah, tujuan tes DAT ini yaitu sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, terintegrasi, dan standar bagi siswa. Selanjutnya ada tes Edward Personal Preference Schedule atau tes IPPS. Tes ini digunakan untuk seberapa besar mengukur motivasi. Nah, tes ini termasuk ke dalam tes verbal dan tes individual atau kelompok. Nah, tes verbal artinya tes diberikan dalam bentuk tulisan dan tes individual atau kelompok yang diberikan secara individu ataupun kelompok. Nah, tes IPPS ini memiliki peran terhadap sistem penilaian seperti yaitu untuk membantu guru dalam menilai motivasi siswa. Nah, sedangkan tes differential aptitude DAT atau tes multiple bakat tadi memiliki peranan terhadap sistem penilaian yaitu untuk membantu guru dalam menilai kemampuan siswa dalam suatu bidang secara objektif. Selanjutnya ada tes intelijensi kolektif Indonesia atau TIKI. Tes ini merupakan tes IQ yang terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu ada tes TIKI dasar. Nah, tes TIKI dasar ini yaitu untuk jenjang SD sampai SMP kelas 2. Lalu ada TIKI menengah untuk jenjang SMP kelas 3 sampai SMA. Lalu ada TIKI tinggi, di mana TIKI tinggi ini untuk mahasiswa sampai orang dewasa. Nah,
Tes TIKI ini memiliki peran penting terhadap sistem penilaian, yaitu untuk membantu mengukur tingkat ukur pengetahuan peserta didik. Selanjutnya ada manfaat psikologi terhadap sistem penilaian. Nah, psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian, misalnya dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial yang dalam diri siswa sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dan membantu mengembangkan potensi diri. Nah, menurut sumber dari Jurnal Bakti Masyarakat yang melakukan penelitian di Sekolah SMA Bokri 1 Yogyakarta mendapatkan hasil bahwa setelah melakukan pelaksanaan di hasil kegiatan penelusuran bakat minat siswa, didapatkan gambaran umum bahwa ditinjau dari aspek kecerdasan umum, seluruh siswa yang mengikuti kegiatan penelusuran itu memperlihatkan tingkat kecerdasan yang cukup memadai sehingga dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bakat mereka minat tersebar di orientasi ketiga bidang, yaitu verbal, numerikal, dan mekanikal, di mana minat para siswa banyak terarah pada bidang manajemen, psikologi, serta seni rupa dan desain. Maka kita dapat simpulkan bahwa kajian psikologi telah memberikan sumbangan nyata dalam pengukuran potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama setelah dikembangkannya berbagai tes psikologi baik untuk mengukur tingkat kecerdasan maupun kepribadian individu lainnya. Kita mengenal sejumlah tes psikologi yang saat ini masih banyak digunakan. Nah, maka bahwa tes psikologi memiliki peranan penting dalam sistem penilaian. Itulah hasil presentasi video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.